Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Al-Kuluki dan teman-teman sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah serta sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ini kami akan menyampaikan klasifikasi hadis berdasarkan sumber periwayatan dan metode tahammul wal ada hadis. Berikut anggota kelompok kami. A. Klasifikasi hadis berdasarkan sumber periwayatannya dan berdasar contohnya. Untuk menentukan nilai suatu hadis, seseorang harus mengetahui tentang hal rawi mengenai keadilannya, kelemahannya, kekurang adilannya, dan lain sebagainya. Usaha ini akan berhasil dengan sukses manakala kita mengenal dan menguasai ilmu rijalil hadis dan ulumul hadis pada umumnya. Seseorang tidak akan dapat memilih kesahihan atau kehasanan suatu hadis dan meninggalkan kedhaifannya tanpa mengetahui ciri-ciri dan syarat hadis tersebut, yang dalam hal ini memerlukan penelitian mengenai hal ihwal rawi dan marwinya. 1. Hadis marfu. A. Definisi hadis marfu yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kesepakatan atau sifat. B. Hadis marfu dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tasrihah atau hakikatan dengan terang, yakni isinya terang-terangan menunjukkan marfu. 2. Hukuman atau hukmi, pada hukum yang isinya tidak terang menunjukkan kepada marfu, tetapi dihukumkan marfu karena bersandar pada beberapa tanda. C. Yang termasuk ke dalam marfu hukmi yaitu 1. Perkataan sahabat yang tidak mengambil cerita Israiliyat dan bukan merupakan ijtihad mereka, serta perkataan itu bukan merupakan komentar dari hasil kalimat. 2. Perbuatan sahabat yaitu perbuatan itu bukan merupakan ijtihad mereka dan perbuatan itu tidak mungkin dikerjakan oleh sahabat kalau tidak mendapatkan tuntutan dari Rasulullah SAW. 3. Apabila seorang sahabat memberitahukan bahwa ia pernah berbuat sesuatu di masa Rasulullah dan kita menganggap bahwa perbuatan itu dilihat oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau membiarkan saja. Demikian menurut jumhur muhaddisin, fuqaha, dan ahli usul bahwa jika sahabat itu tidak menyadarkan kepada masa Nabi, tidaklah dihukumi marfu, hanya dihukumi mauquf. Demikian juga yang dihukumi hadis marfu, yaitu penafsiran seorang sahabat Nabi terhadap suatu ayat mengenai asbabun al-nuzul Al-Quran. 2. Hadis mauquf. A. Definisi mauquf yaitu istilah mauquf berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti. Artinya seakan-akan rawi menghentikan sandaran sebuah hadis pada sahabat. Jadi yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan yang disandarkan kepada seorang nabi, baik yang bersambung sanadnya kepada Nabi SAW maupun tidak. Jadi sandaran hadis ini hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada nabi. Jelasnya hadis ini perkataan seorang sahabat atau perbuatan dan persetujuannya. B. Contoh hadis mauquf. 1. Contoh hadis mauquf qauli atau perkataan yaitu Ali bin Abi Thalib berkata, "Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menghendaki Allah dan Rasulnya didustakan?" Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Contoh hadis mauquf fi'li atau perbuatan seperti perkataan Al-Bukhari yaitu dan Ummu Ibnu Abbas sedangkan ia bertayamum. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Contoh hadis mauquf takriri atau persetujuan seperti perkataan sebuah tabi'in yaitu aku melakukan begini di hadapan salah seorang sahabat dan ia tidak mengingkariku. Hukum hadis mauquf. Sebagian ulama memasukkan hadis mauquf ke dalam golongan hadis dhaif. Menurutnya hadis mauquf sama dengan hadis marfu, yakni ada yang sahih, ada yang hasan dan dhaif. Walaupun mauquf sahih pada mulanya tidak dapat dijadikan hujjah karena ia hanya perkataan atau perbuatan sahabat semata, tetapi jika diperkuat oleh sebagian hadis sekalipun dhaif, ia dapat dijadikan hujjah.
sebagaimana hadis mursal, karena secara substansial perbuatan sahabat adalah pengalaman sunnah, terkecuali apabila hadis mauquf dihukumi marfu, yang disebut dengan marfu hukmi. Maksudnya dilihat dari lafalnya mauquf, tetapi dilihat dari maknanya adalah marfu. Hadis mauquf dinilai marfu sebagaimana keterangan di atas bahwa hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujah kecuali jika hadis tersebut dipandang marfu secara hukum. Hadis maqtu. Definisi hadis maqtu artinya diputuskan atau terputus, yang dipotong atau yang terpotong. Menurut ilmu hadis, maqtu adalah perkataan, perbuatan, atau takdir yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang berada pada tingkat di bawahnya. Hadis maqtu tidak bisa dipergunakan sebagai landasan hukum karena hadis maqtu hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim. Tetapi jika di dalamnya terdapat qarinah yang baik, maka bisa diterima. Kedudukan hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Walaupun benar penisbatannya kepada tabi'in yang mengatakan, sebab hanya merupakan perkataan atau perbuatan seorang muslim, bukan merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis maqtu, perkataan Hasan Basri mengenai sholat di belakang ahli bid'ah. Sholatlah dan dia akan menanggung dosa atas perbuatan bid'ahnya. Adapun tempat-tempat diduga terdapat hadis al-maqtu dapat ditemukan dalam 1. Musannaf Ibnu Abi Saibah, 2. Musannaf Abdur Razzaq, 3. Kitab-kitab tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al-Munzir. B. Metode tahammul wal ada hadis. Asima yaitu mendengar langsung dari sang guru. Asima menyangkut imlak pendekatan, tahdis narasi atau memberi informasi. Menurut mayoritas ahli hadis, simak merupakan sigot riwayat yang paling tinggi yang sering dilakukan oleh sahabat dalam hal ini. Ketika seorang rawi ingin meriwayatkan hadis yang didengar langsung dari gurunya. 2. Al-Qiraah al-Syekh. Al-Qiraah adalah periwayatan hadis dengan cara seorang murid membacakan hadis kepada sang guru. Periwayatan hadis tersebut biasanya disebut dengan istilah al-a'rad. Disebut al-a'rad karena seorang rawi menyuguhkan bacaan hadisnya kepada sang guru, dan sang guru mendengarkan bacaan tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan hadis dengan cara al-qiraah, tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa periwayatan hadis dengan cara al-qiraah tingkatannya lebih rendah dibandingkan dengan periwayatan hadis dengan cara al-sima'. Yang paling umum dipakai menurut ahli hadis adalah lafal akhbarona, artinya telah mengabarkan kepada kami. Al-ijazah. Al-ijazah adalah cara penerimaan riwayat hadis dengan cara seorang guru memberi izin kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Baik pemberian izin itu dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis. Salah satu bentuk menerima hadis dan mentransfernya adalah dengan cara seorang guru memberi izin kepada muridnya atau orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada dalam catatan pribadinya. Sekalipun murid tidak pernah membacakan atau mendengar langsung dari seorang guru. Adapun macam-macam ijazah yaitu A. Ijazah fi mu'ayyanin li mu'ayyanin, yaitu ijazah yang berarti pemberian izin untuk meriwayatkan suatu hadis tertentu kepada orang tertentu. B. Ijazah fi ghairu mu'ayyanin li mu'ayyanin, yaitu ijazah yang berarti pemberian izin seorang guru kepada seseorang dengan tanpa menentukan apa yang diijazahkannya. C. Ijazah ghairu mu'ayyanin bi ghairu mu'ayyanin, yaitu ijazah yang berarti pemberian izin seorang guru kepada siapa saja tanpa ditentukan orangnya dan tidak ditentukan pula apa yang diijazahkannya. Al-Munawalah. Tindakan seorang guru memberikan sebuah kitab atau hadis tertulis agar disampaikan dengan mengambil sanad darinya. Munawalah ada dua sebagai berikut. Yang pertama, al-munawalah disertai dengan ijazah. Inilah bentuk ijazah tertinggi.
di mana seorang guru memberikan kitab kepada muridnya disertai izin untuk meriwayatkannya. Yang kedua, al-munawalah yang tidak disertai ijazah. Bentuknya adalah seorang guru memberikan kitab kepada muridnya. Hukum meriwayatkan hadis dengan al-munawalah yang tidak disertai dengan ijazah ini adalah tidak diterima menurut pandangan yang sahih. Sedangkan al-munawalah yang disertai ijazah adalah diterima. Dia berada di bawah as-sama dan al-qiraah al-asyaq. 5. Al-muqatabah. Al-muqatabah adalah aktivitas seorang guru menuliskan hadis, baik ditulis sendiri atau menyuruh orang lain, untuk kemudian diberikan kepada orang yang ada di hadapannya, atau dikirim kepada orang yang berada di tempat lain. Sebagaimana halnya munawalah, muqatabah juga terbagi menjadi dua macam, yaitu disertai dengan ijazah dan tidak disertai dengan ijazah. Pendapat yang masyhur mengatakan boleh meriwayatkan hadis dengan cara ini. 6. Al-a'lam. Al-a'lam yaitu seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa suatu hadis atau suatu kitab itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Oleh karena itu, al-a'lam ini tidak disertai dengan ijazah, maka status periwayatannya mengandung banyak pendapat dari kalangan ulama. 7. Al-wasyi'ah. Al-wasyi'ah adalah penegasan guru ketika hendak berpergian atau dalam masa-masa sakaratul maut, yaitu wasiat kepada seseorang tentang kitab tertentu yang diriwayatkannya. Sejumlah ulama memperboleh mereportasekan hadis yang diperoleh dengan cara wasiat. Wasiat hadis menurut mereka sama dengan pemberitahuan atau pemberian, seolah-olah guru memberikan izin kepada muridnya dan memberitahukan bahwa ini termasuk riwayatnya, sekalipun para ulama memperbolehkannya. Namun mereka mengakui bahwa riwayat dengan cara ini termasuk lemah, bahkan lebih lemah dari 8. Al-wijadah. Periwayatan hadis dengan cara al-wijadah adalah model periwayatan hadis dengan cara seseorang perawi mendapat tulisan hadis atau kitab dari seorang guru. Tetapi ia tidak mengenal sang guru tersebut. Hadisnya pun belum pernah didengar ataupun ditulis oleh si perawi. Kesimpulan, klasifikasi hadis berdasarkan sumber periwayatannya dibagi menjadi 3, yakni hadis marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kesepakatan dan sifat. Marfu' dibagi menjadi 2, yakni tasrihah atau hakikatan, kedua hukuman atau hukmi. Hadis kedua, hadis mauquf, yakni perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan yang disandarkan kepada seorang nabi, baik yang bersambung sanadnya kepada nabi maupun tidak. Ketiga, hadis maqtu, yakni perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang berada pada tingkat di bawahnya. Metode tahammul wal ada hadis dibagi menjadi 8 bagian, yakni al-sima, al-syah, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-mukatabah, al-ilam, al-wasiyah, al-wijadah. Demikian dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.